Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nadia Octaviani dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan implementasi bentuk komunikasi, yaitu komunikasi kelompok. Berikut gambar komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu atau sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Contoh komunikasi kelompok misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Wojcicki, komunikasi kelompok terdiri dari 2 kata, komunikasi dan kelompok. Komunikasi dalam bahasa Inggris, communication, berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama, yakni maksudnya menyamakan suatu makna. Sedangkan kelompok dapat dipandang dari segi persepsi, aplikasi, dan tujuan interdependensi, dan juga dari segi interaksi. Berarti komunikasi kelompok adalah menyamakan suatu makna di dalam suatu kelompok. Proses komunikasi kelompok. Setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya dan harus dapat mengukur umpan balik secara verbal maupun non-verbal dari setiap anggotanya. Jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi 3-20 orang. Tahapan komunikasi kelompok ada 4 tahap, yaitu 1. Forming adalah tahapan yang para anggota mulai menempatkan diri berhubungan secara interpersonal. 2. Storming, tahap ini mulai banyak kegiatan dan pembentukan norma. Yang ketiga, norming. Tahap ketiga ini anggota kelompok belajar bekerja sama mengembangkan norma dan kekompakan. Tahap yang terakhir yaitu performing. Tahap ini kerjasama yang efektif dalam menjalankan tugas. Bentuk komunikasi kelompok. Berdasarkan jumlah anggotanya, komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi 2, yakni 1. Komunikasi kelompok kecil. Bentuk komunikasi kelompok ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kegiatan diskusi rapat, perkuliahan, seminar, diskusi, panel, dan sebagainya. Komunikasi kelompok kecil berlangsung secara dialogis, punya umpan balik secara verbal, serta adanya diskusi tanya jawab. Komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar lebih ditujukan pada proses afeksi dan bersifat linier atau pesan yang disampaikan komunikan lebih tertuju pada perasaan. Bentuk komunikasi kelompok ini punya jumlah komunikan yang sangat besar dari berbagai latar belakang, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Selain itu, pesan yang disampaikan komunikator sifatnya mudah menyebar di antara komunikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.